Lalu si perempuan ini menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah keluar, dan beliaulah yang menjadi tameng di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi dilempari tombak, dia yang pertama kali ditertembus daripada tombak orang kafir tersebut. Saat Nabi dalam keadaan terpanah, dia yang menyiapkan lehernya untuk ditembus daripada panahnya, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita-wanita, orang yang selalu menjaga daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang dimana disebut dalam keistiqamahan menjaga agama Allah dengan cara menjadi pemuda-pemudi yang diajarkan oleh Nabi. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nabi punya sahabat itu sangat luar biasa pemuda-pemudinya. Lihat, keimanan kita tidak seberapa dengan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita tidak seberapa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib, ada nggak sih Bib seorang wanita yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada salah satu wanita namanya Suwaibah. Kalau kita tahu, ada Suwaibah yang menjaga Nabi sebagai tamengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki anak 3, suaminya 1. Ya iyalah, perempuan kan nggak boleh ya, suami 2 kan nggak boleh kan? Dosa. Kalau laki-laki boleh kan istri 2 ya? 3, 4. Hidup laki-laki. Lo di Quran boleh nggak? Diizinin nggak sama Allah? Dia nggak berani jawab. Saya mau tanya sama laki-laki aja, kalau urusan beginian enakan sama laki-laki. Allah izinin nggak di dalam Quran? Dibolehin nggak di dalam Quran? Urusan elo. Kenapa nggak ngebolehin? Nggak bisa Bib, nggak terima Bib. Hati dibagi 2 nggak enak. Habib ngomong ini jangan kawin lagi deh Bib dah. Akhirnya saya nggak mau kawin nih. Nikah, kawin jangan. Nikah dulu baru kawin. Begitu ya? Setuju nggak? Mudah-mudahan Allah jaga hidup kita jauh daripada perzinahan, jauh daripada pacarannya jangan ya. Kan Allah udah katakan la taqrabu, jangan deketin. Ini lo malah pangku-pangkuan. Kalau jadi perempuan mahal dikit, Neng, yang mahal. Jadi perempuan tuh jangan mau jadi jeruk. Harus jadi duren. Kenapa? Kalau jeruk dipilih pasti dipencet dulu. Ayo jujur. Jujur nggak? Mau beli jeruk dipencet. Nah, ini ada nih. Ya. Subhanallah ya, kayak di sorga. Ditari nih, dipencet dulu. Wah, masih keras. Asam pastinya. Betul ya? Dipegang lagi. Wah, ini agak lembek nih. Kemungkinan matang. Habis dipencet belum tentu diambil kan? Betul? Habis dipencet ganti, pencet ganti, pencet ganti. Perempuan jangan mau jadi jeruk, jadi duren. Dari duren itu nggak akan pernah mau dipencet sama siapapun. Siapa yang mau pencet duren? Sundul. Kan nggak mau ya, nggak mau. Kenapa? Ya iyalah Bib, bukanya dulu masih susah dan lu juga belum tahu dalamnya seperti apa. Nah, jadi perempuan tuh kayak duren. Perempuan juga jangan mau kalau dikasih kembang, kalau dikasih bunga seneng mesem-mesem. Ya begitu kan ya. Perempuan kalau dikasih bunga seneng, apalagi bunga bang. Seneng banget. Gak boleh ya, haram, dosa. Kalau dikasih bunga mestinya tersinggung perempuan. Jangan mau dikasih bunga mawar cuman setangkai, nggak modal. Mendingan ikut maulid, bunga ditabur-tabur, ada melati, ada pandan, ada mawar. Ini dikasih bunga 1 tangkai, diapain aja, hayo aja. Ini bukti cintaku kepadamu. Mawarnya warna merah. Iya, begitulah warna hatiku kepadamu. Dikasih mawar putih. Mawarnya kok putih? Sesuci itu cintaku kepadamu. Dikasih ungu. Ada mawar ungu ya?
Mawarnya ungu, turut berduka cita. Jangan mau kalau perempuan dikasih mawar tolak, tersinggung. Maaf saya ngerasa tersinggung kalau kasih saya bunga. Maaf, saya kan belum mati ya kalau orang dikubur dikasih bunga apa nih ya? Betul nggak? Betul. Mudah-mudahan yang kemarin dikasih bunga cepet. Cepet apa? Tuh tahu. Jangan mau ya, makanya jadi perempuan yang mahal. Coba kita lihat sahabat Nabi SAW. Satu sahabat ini memiliki 3 anak laki-laki. Satu laki-laki saat dia dalam keadaan tertidur suaminya, dia sedang memasak. Saat dia lagi memasak, mendengar suara jeritan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Suruh salat dulu, habis itu ayo kita jihad katanya. Mendengar si istri tersebut, membangunkan daripada suaminya. Wahai suamiku, bangun. Ini sekarang kita lagi ingin diserang oleh musuh. Bangun. Begitu dia bangun, ya Allah, aku sungguh menyesal. Kenapa harus istriku yang mendengar panggilan tersebut pertama kalinya? Saat itu disediakan daripada pedangnya, daripada perisainya, baju besinya si laki-lakinya, si suaminya, ayo berangkat di medan juang. Saat beliau sedang bertempur, ada kabar, wahai sahabatku, wahai hamba Allah, wahai istri yang salehah, istri suamimu telah meninggal dunia, gugur di medan perang. Bingung si istrinya, menangis. Bukan menangis karena dia sedih, bukan. Siapa lagi yang harus aku kirim ke medan perang? Anak yang pertama, umur daripada 16 tahun. Wahai ibu, izinkan aku untuk berperang di jalan Allah menggantikan ayahku. Ibunya bangga dengan senang. Lalu beliau memberikan daripada pedang dan perisainya. Lalu anak tersebut berperang di jalan Allah menjaga Sayyidina Muhammad SAW. Dapat kabar lagi, anaknya meninggal dunia. Lalu memiliki masih 2 anak, yang satu umur 14 tahun, yang satu umur 12 tahun. Yang umur 13 tahun mengatakan, wahai ibu, izinkan aku untuk berperang menggantikan ayah. Dengan bangga ibu tersebut mengatakan, wahai anakku, jihadlah dan matilah dalam keadaan syahid, dengan hati yang ikhlas, dengan keridhaan. Lalu anak ini pergilah. Dan di saat itu anak tersebut, umur yang disebut 14 tahun tersebut, anak tersebut memegal daripada orang-orang kafir sebanyak 90 kepala orang-orang kafir. Dengan bangga, lalu datanglah kabar lagi, wahai ibu, anakmu telah meninggal dunia. Sisa anak yang terakhir, yang gak mungkin anak ini untuk berperang di jalan Allah. Lalu apa kata seorang ibu tersebut? Menangis terseduh-seduh. Ya Allah, siapa lagi yang harus aku kirimkan? Apakah izinkan diriku untuk yang berperang di jalan Allah? Apa jawaban anak tersebut? Wahai ibu, izinkan aku, putramu, yang untuk menggantikan ayah dan kakak-kakakku, katanya. Lalu anak tersebut diizinkan oleh ibunya berperang menjaga Nabi SAW, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai di dalam riwayat 120 tentara daripada kaum Quraisy yang kafir, mereka mati dalam keadaan sia-sia, dan anak tersebut mati dengan penuhnya anak panah dan kepala yang telah terpenggal daripada jasadnya. Ibu tersebut menangis. Menangis bukan karena selesai dan habis siapa lagi yang akan dikirim, melainkan ibu tersebut mengatakan, ya Allah, terimalah segala semua yang telah aku berikan kepadamu, sisa akulah yang menjadi harta untuk berperang di jalanmu, ya Allah. Saat beliau memegang daripada perisai, memegang daripada pedang di hadapan Sayyidina Muhammad SAW, beliau izin kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Wahai saudaraku, wahai sahabatku, jangan, belum waktunya perempuan mengangkat pedang. Berikanlah pertolongan kepada orang-orang yang saat ini sedang mendalami dalam keadaan yang tersayat, yang terpotong tangannya, obati mereka. Mendengar sami'na wa ata'na, dengar apa yang didengar, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Lalu beliau datang kepada orang-orang tersebut, diobati. Perempuan tersebut mengobati daripada luka-luka para mujahid, para sahabat Nabi SAW yang berperang di perang Uhud di saat itu. Lalu apa kata perempuan tersebut? Di saat ada satu orang yang keluar dan masuk ke dalam tenda tersebut, termuncrat daripada darahnya, terkena daripada hijab yang dia gunakan. Lalu beliau dengan keadaan yang marah mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang di jalan Allah.
Lalu Nabi tidak dapat membendung lagi dari apa keinginannya mereka, orang yang sangat-sangat istiqamah untuk menjalankan dan membela agama Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai saudaraku, silahkan apabila engkau menginginkannya. Lalu si perempuan ini menjadi tameng Rasulullah SAW. Saat Rasulullah keluar, dan beliaulah yang menjadi tameng di hadapan Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi dilempari tombak, dia yang pertama kali ditertembus daripada tombak orang kafir tersebut. Saat Nabi dalam keadaan terpanah, dia yang menyiapkan lehernya untuk ditembus daripada panahnya, menjaga Nabi Muhammad SAW. Dia adalah wanita-wanita, orang yang selalu menjaga daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang dimana disebut dalam keistiqamahan menjaga agama Allah dengan cara menjaga Sayyidina Muhammad SAW. Wahai para wanita, jagalah sunnah Nabi SAW. Jagalah harga diri kalian, karena harga diri kalian telah diberikan suatu magam yang tinggi oleh Rasulullah SAW. Tidak lagi ada perempuan yang dihinakan di hadapan manusia saat ini. Tidak lagi orang perempuan yang akan dikatakan di saat dia haid akan dijauhkan daripada masyarakatnya. Tidak, melainkan kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Bagi laki-laki, kalian adalah penolong daripada seluruh apa yang ada di negeri kita ini. Jadilah para pejuang yang akan siap membela daripada ketegakan amar ma'ruf nahi munkar di negeri ini, menjaga dari apa syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jaga akidah kalian, jaga hati kalian, jaga keimanan kalian, karena kita tidak tahu al-imanu yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Iman tersebut kadang naik kadang turun. Kapan iman itu naik? Sesuatunya pasti saat kita dapat musibah, kita akan berdekatkan diri kita kepada Allah. Tatkala saat kita dalam keadaan lupa kepada Allah, dalam keadaan kesenangan, dalam keadaan kebahagiaan, maka akan lupa kepada Allah, dan disitulah iman kita menurun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah pemuda-pemudi yang selalu